Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Beni, guru kimia dari SMA Katolik Santo Petrus, Pontianak. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah prediksi masa simpan pangan inovatif, suatu pembelajaran berbasis riset berstrategi fungsi eksekutif. Pembelajaran ini dimulai dari hasil pemetaan awal terkait minat dan bakat peserta didik kelas 11 di semester genap tahun 2023. Diperoleh bahwa kekuatan siswa adalah pada sosial, investigatif, dan konvensional. Hal ini berarti mereka menyukai aktivitas seperti menginvestigasi hal-hal yang mendetail, terorganisasi, dan berkaitan dengan data. Dari hal tersebut, saya merancang suatu pembelajaran berbasis riset berstrategi fungsi eksekutif dengan topik masa simpan produk pangan inovatif sebagai suatu bentuk dukungan terhadap tema kedua tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu mengatasi kelaparan. Selain itu, pembelajaran riset ini juga berfungsi mempersiapkan peserta didik dalam asesmen akhir sekolah berbasis produk. Ada 4 hal yang menjadi tantangan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah durasi yang cukup panjang. Kedua, perlunya mengajarkan metode penelitian kepada siswa. Yang ketiga, ketersediaan sarana laboratorium untuk pengujian bahan pangan. Dan yang terakhir, perlunya monitoring dalam pembimbingan. Aksi yang dilakukan untuk pembelajaran ini dilakukan selama 14 pekan. Pekan pertama sampai ke-6 adalah persiapan riset, pekan ke-7 sampai 11 pelaksanaan riset, dan dari pekan 12 sampai 14 asesmen riset. Pada pekan perencanaan riset, peserta didik dikelompokkan menjadi 5 sampai 6 anggota. Dan mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan sebagai produk pangan inovatif mereka. Mereka harus mempertimbangkan bahan substitusi, metode, dan pengujian yang akan dilakukan. Setelah itu, guru memberikan materi tentang metode penelitian untuk membekali peserta didik dalam menyusun pendahuluan, metode, dan analisis data. Setelah mereka merencanakan, guru memverifikasi perencanaan yang dibuat. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk merevisi perencanaan produk mereka. Pada pekan ke-7, peserta didik melakukan latihan untuk pengujian masa simpan dengan metode analisis petrimetri. Kemudian, peserta didik menentukan masa simpan produk dengan memanfaatkan pendekatan persamaan Arrhenius dengan materi laju reaksi yang dikenal dengan Accelerated Shelf Life Testing atau ASLT untuk menentukan apakah produk ini dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama menggunakan 3 inkubator dengan suhu yang berbeda. Hasil produk yang terbaik kita lakukan uji organoleptic terhadap teman-teman yang bukan anggota kelompoknya dengan skala hedonik 1-5 terkait rasa, aroma, dan tekstur dari produk pangan tersebut. Selanjutnya, peserta didik melakukan presentasi selama 10 menit dan tanya jawab 15 menit. Penilaian presentasi dilakukan terhadap tampilan, artikulasi, gestur, penguasaan materi, dan respon terhadap pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan terkait laporan yang mereka kerjakan dan konstruk dari berpikir sistemik. Setelah melakukan presentasi, peserta didik secara individual mengisi kuesioner terkait fungsi eksekutif dan identifikasi profil pelajar Pancasila. Apresiasi dari hasil kerja peserta didik diberikan dalam bentuk sertifikat yang memuat 4 penilaian, yaitu penilaian presentasi, penilaian laporan, progres fungsi eksekutif, dan identifikasi profil pelajar Pancasila. Selain itu, kami juga memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait penilaian yang mereka telah dapatkan. Berdasarkan hasil penilaian diri peserta didik terhadap komponen fungsi eksekutif dan profil pelajar Pancasila, ditunjukkan bahwa peserta didik berkembang baik kecuali pada aspek cognitive flexibility, sustained attention, organizing, dan self-monitoring. Berdasarkan tabel di samping, kita dapat mengetahui bahwa peserta didik banyak mencapai pada kuadran 4, yaitu pada kategori tinggi, baik pada fungsi eksekutif maupun profil pelajar Pancasila. Namun apabila kita lihat hasil capaian pada laporan yang dikerjakan peserta didik, diperoleh bahwa mereka perlu dikembangkan dalam hal pengolahan data, pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Ini menjadi PR bagi kami dalam merancang pembelajaran pada semester berikutnya. Lini masa yang diberikan kepada peserta didik dalam riset ini melatih fungsi eksekutif mereka dalam merencanakan kegiatan, menahan faktor penghambat dalam belajar, dan memperhatikan hal-hal yang detail dalam riset. Dalam dinamika kelompok yang heterogen ini, mereka mengembangkan profil pelajar Pancasila yang melatih ego dan kerja tim mereka. Memang proses ini cukup melelahkan bagi sebagian siswa, terutama dalam penyusunan laporan. Namun, kelompok yang hasilnya menurut guru terbaik direkomendasikan untuk diikutkan pada kompetisi yang selanjutnya. Video di samping ini adalah buah hasil kerja keras peserta didik dalam kompetisi pada Virtual Innovation 2023 kategori Young Scientist yang mendapat medali emas dan medali perunggu. Selain itu, hal ini juga meningkatkan minat peserta didik dalam bidang penelitian di SMA Katolik Santo Petrus. Bagi guru, riset ini melatih kemampuan manajemen kelas dalam menerapkan pembelajaran STEM dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru belajar menemukan cara bagaimana menyederhanakan riset yang rumit menjadi lebih sederhana untuk level peserta didik. Bahkan guru menemukan potensi lain yang ada dalam diri siswa selama mereka melakukan riset ini. Banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang kami peroleh dari pengalaman riset peserta didik yang mereka lakukan. Selain itu, kami berharap bahwa pembelajaran ini akan berguna untuk kegiatan-kegiatan pada jenjang karir ataupun pendidikan mereka yang lebih tinggi. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan tetap bersemangat.